Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-babus samin fi fadilatil azan. Selama 7 tahun. Jadi muazzin dia di satu masjid 7 tahun namanya. Dia aja terus azan 7 tahun. Padahal mengira-ngirakan pahalanya pada Allah. Maksud mengira-ngira semata-mata berharap kepada Allah, dengan kemurahannya Allah menganugerahkan pahala kepada dia. Maka kalau sempat dan tiada mengambil upah, nggak ada ngambil upah dia dari situ, semata-mata mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah, nggak ngambil upah dia di situ. Niscaya di surat Allah dituliskan Allah baginya kelepasan daripada api neraka. Allah mencatat dia bahwa dia termasuk bahagian dari orang yang nanti pada hari kiamat akan dibebaskan daripada api neraka. Tapi 7 tahun Pak Arif. Kalau kurang 7 tahun berarti fadilahnya nggak nyampe, nggak sampai. Mesti 7. 7. Kalau 8, 7 aja pun udah, apalagi 8. 7 tahun. Waduh, lama juga itu. Dan pada satu riwayat diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi daripada memakan akan dia di dalam kubur. Awet, nggak hancur jasadnya. Ini kenapa? Karena Allah mengharamkan daging dan tubuhnya dari binatang apapun yang ada di bumi untuk memakan dia di dalam kubur. Jadi awet tubuhnya. Andai dibongkar masih utuh, insya Allah, nggak hancur. Karena waktu hidupnya tukang azan 7 tahun jadi muazzin atau bahkan lebih, dan tidak mengharapkan digaji, diupah. Cuman kalau dikasih boleh nerima enggak? Yang enggak boleh kan enggak boleh ngarap. Kalau enggak dikasih pun enggak berubah di sini. Cuman kalau dikasih boleh diterima enggak? Boleh. Tapi tidak mengharapkan apa-apa dia. Cuman di sini kalimatnya tidak ngambil upah katanya. Berarti udah ditolak aja lah. Sini bukan tidak mengharapkan upah katanya, tidak mengambil upah. Berarti kalau dikasih tolaklah, kalau diambil nggak dapat itu. Agak berat ya. Dan bertanya seorang akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembahnya, maksudnya isi pertanyaannya begini: ya Rasulullah, khobarkan olehmu akan daku, beritahukan olehmu kepadaku tentang amal yang memasukkan daku dengan dia, dengan amal itu akan surga.
Ya Rasulullah, tunjukkanlah sama aku amal yang kalau itu kulakukan aku bisa masuk surga ya Rasulullah. Ini seorang laki-laki pernah bertanya begitu kepada Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Sabda Nabi, jadikan diri kamu tukang bank, tukang azan bagi kaum kamu, berhimpun mereka sembahyang dengan kamu, sembahnya dengan kamu, maka sembahnya. Maka jika tiada kuasa, sabdanya, jadikan dirimu imam bagi kaum kamu, sembahyang mereka itu dengan kamu. Lalu sembahnya lagi, sembahnya saya dia bertanya balik, maka jika tiada kuasa ya Rasulullah, maka sabda Nabi, maka lazimkan olehmu dengan sab yang pertama. Jadi 3 opsi. Yang pertama, amalan yang bisa membuat kau masuk surga, jadi tukang azan kau di kaummu. Begitu suaramu berkomandang azan, maka orang pun berdatanganlah untuk sholat berjemaah. Ini bisa membuat kau masuk surga. Ya Rasulullah, kalau tak sanggup, suaraku jelek, jangan. Maka sunat jadi muazin itu yang cantik lah suaranya. Janganlah pula yang suaranya di bawah standar. Nggak usah dia. Makanya sejarah azan ini kan begini. Rasulullah musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, kira-kira apalah kita bikin untuk memanggil orang sholat, mengumpulkan orang sembahyang berjemaah. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah pukul lonceng. Itu kesannya kayak Nasrani, mukul-mukul lonceng. Jangan tasabuh, jangan kita terkesan menyamai-nyamai mereka. Ada lagi yang mengusulkan, di atas bukit hidupkan api, kan nampak semuanya. Apalagi di daerah Madinah itu kan dulu perbukitan, asal dari bukit api, berarti itu isyarat sudah masuk waktu sholat, manggil untuk berjamaah. Itu majusi. Terakhir, selesai rapat tidak membuahkan hasil apapun. Sampai pada akhirnya keesokan harinya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi ada yang ngajarkan sama aku manggil sholat itu begini Rasulullah. Itulah diajarkan Allah Akbar, suara azan. Ditambah lagi begini, itulah qomat. Kata Nabi, sesungguhnya ini mimpi yang benar, kata Nabi. Talakikan kepada si Polan, karena suara dia bagus. Ternyata yang mimpi suaranya kurang bagus. Maka talakikan kepada si Polan. Talaki itu begini, ajarkan kepada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang ini nggak pandai, kita cantik suaranya, maka suruh Nabi, talakikan kepada si Polan, biar si Polan itu yang azan. Maka dari sini bisa kita pahami satu, yang muazin tuh sogiannya yang suaranya cantik, baguslah. Tapi janganlah jual mahal. Kadang ada yang suaranya bagus-bagus, ini datangnya belakangan gitu. Nunggu takbiratul ihram dulu imam. Kapan pula dia azan? Wak tuh juga lah. Pak siapa? Pak Parno juga lah. Saya Pak Parno azan kasihan saya. Maunya jangan Pak Parno. Udah. Tapi Pak Parno pun suaranya masih oke. Makanya Pak Guru pun nggak apa-apa Pak Parno yang azan. Karena memang mantan kasidah, mantan jadi masih oke. Tapi ada juga kadang yang napasnya pun udah sesak-sesak. Kadang-kadang karena dipaksakan sampai hayya ala sholat terbatuk-batuk sudah. Mana yang muda-muda nih? Jadi kadang di masjid tuh yang tua-tua, yang muda-muda nggak nampak. Tapi kalau malam nih yang ngaji banyak muda-mudanya. Apa maunya beginilah. Yang jemaah tuh muda-muda banyak, yang azan pun muda. Cocok.
Dalam hadis Nabi bilang, at-taubatu minasy hasanah. Taubat itu kalau dilakukan oleh orang yang sudah tua bagus. Syekh di situ syekh lughawi, bukan syekh istilahi. Kalau syekh menurut istilah orang yang ilmunya luas dan dalam, walaupun dia masih anak-anak misalnya. Tapi kalau ilmunya luas, ilmunya dalam, itu sudah bisa dikatakan syekh. Kita yang tua-tua nih, kalau ilmunya masih kurang, tak layak kita dipanggil syekh. Malu kenapa kan? Allah, ilmuku segini kalian panggil syekh, ada-ada aja kalian pun. Tapi kalau syekh menurut lughawi bahasa, asal udah umurnya 40 tahun sudah bisa dibilang syekh. Kita udah syekh Pak Guru ya? Udah lah. Udah sah syekhnya. Nah, sah syekh. Nah, 40 tahun, saya 52. Udah jauh kali syekhnya. Nah, tapi syekh menurut bahasa. Nah, jadi syekh, hei orang tua gitu. 40 itu udah kira tua. Nah, udah mulailah. Jadi ibarat matahari sudah lewat garis tengah dia. 40 sampai 40 udah siap-siap lah. Jadi kalau sudah tua tobat, wajarlah. Mau ngapain lagi? Bu, ngapain lagi coba? Saya ditanya ibu-ibu, ada pengajian yang saya isi. Ustaz, kami ini ngaji Ustaz. Sembayang, ibadah pun tetap kami bikin Ustaz, nggak kami tinggalkan Ustaz. Cuman kadang-kadang kami ini Ustaz ada suntuk-suntuknya juga Ustaz. Jadi kalau ada suntuk-suntuk kami telepon-teleponan lah, yuk kita kesini. Nggak ada siapa-siapa Ustaz, ibu-ibu semua Ustaz. Jadi nyanyilah kami Ustaz, sambil joget-joget lah Ustaz. Boleh Ustaz. Kalau nenek-nenek rata-rata. Enggak diekspos Ustaz, enggak ada. Tak ada laki-laki pun yang nengok-nengok, enggak ada Ustaz. Perempuan semua. Jadi bergoyang-goyang lah kamu Ustaz, begitu-gitulah orang. Boleh tuh Ustaz. Bu, ada istilahnya kepantasan. Kalau yang joget-joget berkaraoke, menyanyi-nyanyi, itu udah nenek-nenek, rasa-rasanya udah nggak pantas lagi. Apalagi ibu yang mau mengaji, sembahyang pun tak tinggal, tahajud pun tak tinggal, tiba-tiba masih lagi berjoget-joget. Apa kata dunia? Ginilah Bu, saya bilang, seandainya bocor lah, diberitakan orang lah, adalah yang merekam, lalu di-share di YouTube namanya. YouTube. Di-share lah di YouTube. Kira-kira apalah kata dunia per-YouTubean? Dengan kondisi usia ibu yang begini, pakai jilbab, pakai ini segala macam, tiba-tiba menjoget-joget bu, berkaraokean nyanyi. Kira-kira apalah apa namanya, komen apa, netizen saya pun nggak pala kali ngerti netizen namanya. Apalah komen netizen kira-kira? Hai, nenek-nenek gaul. Jadi ada hukum kepantasan Ibu. Bukan berarti kalau anak muda boleh juga, tapi lebih nggak layak kalau itu dilakukan oleh yang sudah seusia kayak ibu. Ada kepantasan. Kami kayak gitu Ustaz, melepaskan penatnya, bela diri juga. Inilah ibu-ibu nih. Tapi ibu-ibu sana sini nggak ada.
Bu, masih nyumbang lagu juga di keyboard? Enggak kan? Bu Sangkot cuman. Kalau ada yang minta kira-kira naik juga ke panggung? Enggak ya? Nah. Iya, ditahan-tahan. Kalaupun dulu mantan awak penyanyi, udah gini hari udahlah, tak usah lagi. Itu bagian dari masa lalu. Iya. Oh. Sunat azan nih kalau untuk sholat di mana saja, tidak harus di masjid. Jadi kalau misalnya pun kita nggak sempat ke masjid, lantas kita sholat di rumah, laki-laki tetap sunat azan. Cuman azannya jangan kayak di masjid, itu aja. Bingung orang nanti kan. Yang nggak sunat azan tuh untuk perempuan. Perempuan tak usah azan, perempuan cukup qomat saja. Jadi kalau laki-laki walaupun tidak sholat berjemaah sendirinya, sunat juga azan. Nah, karena ini bukan azan manggil seorang berjemaah, makanya nggak disunatkan kuat-kuat. Nah, nggak usah kuat-kuat. Sama juga mengazankan anak bayi, nggak usah kuat-kuat. Terkejut anak begini semangat. Nggak usah kuat-kuat. Apalagi kan kita ke telinganya. Udah pelan aja, Allahu Akbar. Yang penting dengar dia, udah. Bukan macam sembahyang. Allahu Akbar. Terkejut. Saya pernah dulu waktu lahir anak saya yang kedua, yang kedua atau yang ketiga, enggak paling ingat saya. Jadi agak lama karena kebetulan agak bermasalah waktu melahirkan. Terdengar saya ngawani istri di rumah sakit kan. Terdengar saya sampai ke ruangan-ruangan. Saya ini ruangan yang lain, dia ruangan yang lain. Azan terdengar kuat macam sembahyang aku dibikin. Allah meriahnya, saya pikir. Jadi nggak usah. Pelan aja, seukuran kira-kira anak tuh mendengar udah cukup. Kepentingannya kan tuh anak tuh kan, sunat diazankan. Siapa anak tuh? Berarti kepentingannya untuk siapa? Untuk anak tuh aja, ya udah sekira-kira anak tuh dengar udah cukup. Bukan untuk mendengarkan ke orang lain, ke orang-orang yang lain, enggak. Gitu juga azan mengiringi orang musafir. Kan sunat itu. Tahu syukur kuat. Cuman yang sering diamalkan kalau musafirnya pergi haji atau umroh. Nah itu sering itu. Pergi haji, waktu mau berangkat azan dulu, azan. Azan. Sebetulnya azan itu kaitannya bukan ke hajinya, tapi kepada safarnya itu. Jadi oleh karena itu selama safarnya itu baik, sunat kita iringkan dengan azan selama dia bagus. Tapi kalau misalnya mau pergi transaksi narkoba pula, ya, apa pula diazankan? Pergi maksiat. Ya, kalau pergi selama baik dia sunat. Walaupun pulang kampung. Mau kemana bu? Mandailing Natal. Persisnya mana? Penyambungan. Pulang kampung nih? Iya, insya Allah. Sunat, azankan. Cuma tuh syukur kuat. Pelan aja. Allahu Akbar. Tak pala pakai mic, usah. Nanti kalau kuat-kuat dibilang orang perasaan pergi haji gitu. Karena image orang sekarang yang sunat itu kalau pergi haji. Jadi kalau nggak pergi haji kesannya nggak sunat azan, makanya nggak ada itu yang mengazankan kalau pergi haji. Jadi Pak Syarul nanti suruh anak-anak tuh azan, nak berangkat, pulang kota, iya, azankan dulu bapak, itu sopot kuat, pelan aja, sunat itu.
Tapi kalau perginya jauh lah, Bu. Kalau pergi nak ke pajak Gambir nggak pula diazankan. Nggak usah. Dia agak jauh lah. Iya termasuk lah itu. Sunat azan, sunat qomat. Kenapa? Dikiaskan kepada saat dia datang ke dunia. Waktu dia datang ke dunia berarti lahir ya. Nah itu kan sunat diazankan dan diqomatkan. Maka saat dia keluar dari dunia ini, juga sunat diazankan dan diqomatkan. Baik. Jadi kalau tak sanggup ya Rasulullah, kau jadi imam, kata Nabi. Jadi imam pada kaummu, supaya kaummu berjamaah dengan engkau, ikut jadi imam. Kalau itu pun masih tak sanggup ya Rasulullah, gimana? Nggak mampu jadi imam, karena jadi imam itu pun kan nggak sembarangan, yang memang sah pula jadi imam, ada syarat-syaratnya. Kalau nggak mampu ya Rasulullah, kalau tak mampu maka minimal kau sholat berjamaah tapi kau berada di saf yang pertama. Wah, beradu cepat lah ini. Siapa yang berada sholat berjamaahnya selalu di saf yang pertama, maka insya Allah ini amalan akan membawa ia masuk ke dalam surga. Ya, tinggal tanya anak kita, mampu azan nggak? Suaraku jelek nggak bisa. Oke, jadi imam. Apa pula jadi imam? Wah, ilmu awak pun masih kayak begini, nggak mampu lah jadi imam. Takut. Dah, kalau nggak bisa, kejar saf yang pertama. Jangan sampai kita datang saf pertama penuh. Cuman sekarang pula datang pun duluan, malas dapat saf yang pertama. Kemana dibikin? Di bawah kipas angin, di bawah AC. Itu pula yang dikejar. Sejuk katanya. Bikin saf pertama. Makanya siapa yang duluan datang, dia lebih berhak mendapatkan saf yang pertama. Haram hukumnya kita yang datang belakangan, geser dia ke belakang, awak duduk di situ. Juga haram bagi kenaziran hanya karena pertimbangan ada yang datang pejabat negara, tapi belakangan dia. Lantas dianggap ini sebagai tamu kehormatan, maka yang sudah berada di saf pertama disuruh geser ke belakang supaya saf pertama ditempati oleh barisan-barisan pejabat dengan rombongannya. Nggak boleh. Ada teman kita dulu waktu Ismailiyah ngaji, cerita dia di masjid kami over kali itu kenazirannya. Kebetulan memang masjidnya pinggir jalan, strategis lah, banyak lah istilahnya orang suka sembahyang di situ karena tempatnya pun pinggir jalan, parkirannya pun luas gitu. Nah termasuk ini ada kunjungan kerja entah apalah, kita nggak ngerti, pejabat dari Jakarta. Jadi nak sembahyang Jumat lah di masjid itu. Cuman datangnya dia agak terlambat. Karena mungkin meresmikan ini segala macam agak lambat lah. Tiba-tiba kenaziran over. Pakai mic dipidatukan supaya bapak yang berada di saf pertama mohon maaf supaya mundur ke belakang, mengingat karena ada tamu kehormatan kita. Ada pejabat negara yang datang dari Jakarta, maka kehadirannya ya kita hormati sebagai tamu. Kita posisikan dia menempati saf yang pertama. Maka oleh karena itu bagi bapak yang berada di saf pertama dimohon supaya untuk mundur. Boleh gitu? Enggak boleh. Haram, berdosa itu kenaziran, nyuruh-nyuruh. Dan kalau kita pun sudah berada saf pertama, jangan mau kita mundur ke belakang. Walaupun dihimbau, enggak usah. Kenapa? Kalau kita datang ke masjid yang menghadap kepada Allah itu jabatan kita atau pribadi kita sebagai hamba Allah yang mau menghadapkan diri kita kepada Allah. Jabatannya apa pribadinya? Kalau gitu hilang nggak? Andai menteri yang datang saat sholat Jumat tuh hilang nggak menterinya? Hilang menterinya. Yang mau sembahyang Jumat tuh bukan menterinya, tapi pribadinya sebagai hamba. Posisi dia sama tukang becak tuh sama. Posisi dia sama tukang nyapu jalan
sama, nggak ada beda. Jadi kalaupun dia datang belakangan, ya di belakang. Ustadz pun kalau datangnya belakangan, di belakang. Bukan mentang-mentang ustadz terakhir, hehehe, ustadz kualat kalian nanti di depan. Minggir. Aku mau ke depan. Nggak boleh, haram ustadz tuh bilang-bilang gitu. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena yang sembahyang bukan ustadznya, pribadinya. Maka ustadz kalau terlambat ya belakangan. Sadar diri juga lah ustadz. Jangan pula minta dihormati pula dia, dikasih sab depan kalau dia terlambat. Nah, jangan minta geser-geser orang, nggak boleh. Tapi kalau ustadz itu pula imam, mana mungkin di belakang. Walaupun dia terlambat, ya harus depan karena dia imam. Jangan salah pula menempatkan. Misalnya ustadz inilah bakal dia pula yang imam. Kata Mualim Supriyadi, biar ustadz pun kalau belakangan. Ya dia imam, ya biar aja belakang. Syarat berjamaah imam tuh depan, makmum belakang. Mana pula bisa dia belakang? Jadi ditengok-tengok juga sesuai dengan hukum. Ada yang nanya, Ustadz, kalau mertua kita di belakang Ustadz, makanya baru seminggu nikah sama anaknya. Jadi udah di depan Ustadz. Allahu Akbar, komat, tegak lawak, udah. Tiba-tiba tak macam mana nengok ke belakang, mak mertua. Kan sudah Ustaz. Ya. Lantas mundur lawak, Pak, maju Pak. Nah, itu kayak mana Ustaz? Bukan mertua yang nyuruh ke belakang, enggak. Kalau mertua yang nyuruh ke belakang, supaya kita ke belakang dia ke depan, apa hukumnya bagi mertua tuh? Haram, dosa. Oke. Ini enggak. Kerelaannya si menantu yang dia mundur ke belakang, mertua yang suruh ke depan. Nah ini macam mana? Makruh. Bagi si menantu makruh meminta mertuanya ke depan sementara dia rela ke belakang. Al-isaru fil ibadah makruhun. Itu kaidahnya. Al-isar mendahulukan keafdalan bagi orang lain dalam hal ibadah, hukumnya makruh. Kalau mau isar itu dalam urusan ini kebutuhan, itu memang dipuji kalau kita isar. Contoh, awak butuh, orang lain butuh, ya udahlah nggak apa-apalah, kududukan butuhnya orang lain daripada kebutuhan aku. Itu disuruh. Cuma awak kalau tentang ini tidak pula. Sayyidina Ali pulang ke rumah, ada makanan kita dek hari ini. Ya saya nggak tahu lah manggilnya adik atau apa, cuman kira-kira begitulah. Nggak ada bang, tapi nggak ada uang belanja kita bang. Ada sisa duit cuma sekian, dibelanjakan pun tak cukup. Tapi kalau beli roti untuk ganjal-ganjal lah siang nih, insya Allah bisa. Ya udah, Mbak mari biar aku belikan roti, belikan. Dibawa lah duitnya sama Sayyidina Ali. Dibelilah roti. Setelah dibeli roti itu pulanglah. Jalan pulang dijegat, Pak, tolonglah Pak, roti itu kasih sama kami. Dari semalam kami nggak makan, anakku nunggu di rumah kelaparan. Tolonglah Pak, roti itu kasih sama kami. Kalau dikasih berarti awak yang lapar. Tapi kalau nggak dikasih dari semalam katanya dia udah lapar. Kayak dia lebih butuh roti ini daripada aku. Kalau kita misalnya pun kita kasih, ya kita bagilah ya. Kalau 10 lah roti itu, nah 5 di kau, 5 di kami. Kan gitu. Sayyidina Ali enggak, semua 10-10 kasihkan. Sampai ke rumah. Karena enggak bawa apa-apa, ditanya sama Fatimah, jadinya abang beli itu roti? Jadi. Mana dia? Ku kasih, ada orang tadi, kasihan aku nengoknya, dari semalam katanya nggak makan. Jadi ku kasih lah sama dia biar cukup tuh anak-anaknya sama istrinya. Bu, saya nanya, tapi jujur jawabannya ya. Kalau ibu jadi Fatimah, kira-kira apa kata ibu waktu itu? Jujur. Sesak nafas ya Bu. Mau marah kayak mana? Saking tak sanggup marah, sesak nafas.
Wala ya. Sedekah lah ya. Tapi tengoklah kondisi kita tuh kayak mana. Makan siang kita tuh cuma itulah ya. Semua pula ayah kasih sama orang. Ya Allah, inilah cok ayah kau tuh cok. Kalau diminta pun mungkin kepalanya rela dipenggalnya itu kepalanya. Ya Bu, sanggup kayak Fatimah. Oh gitu bang? Iya ya udahlah. Diam dia. Sanggup ibu kayak Fatimah? Enggak sanggup ya Bu. Kami pun tak sanggup kayak Sayyidina Ali. Tapi karena Sayyidina Ali ini luar biasa enggak nih? Di kondisi tak ada apa-apa itulah yang ada, tidak dibagi, tapi semua kasih. Luar biasa enggak nih? Luar biasa. Sayyidina Ali melakukan hal yang luar biasa. Allah membalas kebaikan Sayyidina Ali dengan cara yang luar biasa. Awak karena sedekahnya biasa-biasa, maka dibalas Tuhan pun rezekinya biasa-biasa aja. Jadi kalau mau dikasih Tuhan rezeki luar biasa Pak Arif, bikin yang luar biasa. Tapi jangan nekat. Ikhlas lillahi ta'ala. Jangan nekat. Nah, nggak lama setelah pulang, diketuk pintu. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disambut dari dalam. Bukakan pintu. Namanya tamu, disapa. Ada perlu apa Pak? Begini, saya mau jual unta Pak. Mana tahu Bapak berkenan, tertarik dengan unta saya. Bolehlah Bapak beli. Diam Sayyidina. Boro-boro beli unta. Makan siangnya aja pun terancam. Tak apa mau dimakan. Mohon maaf Pak, belum ada rezeki kami. Insyaallah lain waktu kalau ada rezeki Bapak datang lagi nawarkan unta, cocok harga ya kami beli. Tapi untuk saat ini memang belum ada rezeki kami, tak ada duit kami. Oh gini Pak, yang penting Bapak uji sama unta saya. Kalau Bapak uji perkara bayar gampang. Tak usah sekarang, kapan ada bayar, belum ada nggak bayar nggak apa-apa. Baiknya, oh bisa begitu? Untuk Bapak boleh, bisa. Ya udahlah, berapa harga sekian? Dah. Dia pun pergi, tali unta pun ditambatkanlah di depan rumah kan, masuk. Nggak pakai lama, datang tamu kedua. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukakan, apa hajat, apa perlu? Enggak, saya nanya, ini unta punya Bapak? Iya. Bapak jual? Kalau cocok harga kenapa tidak? Berapa harga? Namanya orang jualan, mana mungkin tak ngambil untung? Sekian. Enggak pakai ditawar, enggak pakai utang, langsung dikontani. Nah, kalau dipersentasikan keuntungan jual unta sama beli roti 10 potong, kira-kira berapa lo untung jual unta? Ibu udah bisa bayangkan sendiri. Mana ada orang jual unta untungnya 10.000 tadi tuh. Gimana Pak Guru? Berapa lipat kali roti itu? Habis besoknya jumpa sama Nabi. Ali, semalam ada tamu datang bawa unta. Ya Rasulullah. Dan nggak lama datang lagi tamu lagi beli unta kau tuh. Iya. Tahu kau yang datang itu siapa? Wallah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Aku nggak tahu. Itu malaikat tuh. Atas perintah Allah untuk membalas kebaikan yang sudah kau lakukan kepada orang yang minta roti kau tuh. Masya Allah. Tapi besok jangan nekat. Coba seperti kayak Sayyidina Ali dibikin sama Allah Ta'ala. Udah begitu datang kasihkan semua duit awak. Rupanya tak datang malaikat. Aduh mak, menyesal aku. Jangan nekat. Artinya yang kita kasih itu yang betul-betul ikhlas lah. Sayyidina Ali pun ikhlas tuh ngasihnya. Betul-betul ikhlas. Di kondisi ya suasana yang luar biasa. Nggak ada apa-apa sanggup ngasih. Jadi Allah tidak melihat berapa harga roti yang dikasih.
Tapi perjuangan memberikan roti semua tanpa sisa, sementara dia di kondisi yang tak ada makanan apapun bisa dimakan siang itu. Itu yang dinilai Allah. Nah, makanya dalam hadis yang berikutnya tadi, kalau sudah tua tobat itu bagus, tapi anak muda kalau tobat lebih bagus. Nah, orang kaya bersifat dermawan bagus. Tapi kalau orang miskin masih sanggup dermawan, itu lebih bagus lagi. Ini ada orang duitnya kita bilang ada 50 juta. Lantas dia berinfaklah 1 juta. Ini ada orang duitnya 50 ribu, tapi dia sanggup berinfak 20 ribu. Kalau cerita pengorbanan yang di dalam, perjuangan di dalam, mana lebih beratnya? Yang 50 juta apa yang 50 ribu? Yang 50 ribu. Jadi Allah tidak semata-mata melihat banyak yang dikasih, tapi pengorbanan di dalam nih sanggup nggak? Maka cuman punya duit 50 ribu, tapi sanggup dia mengasih 20 ribu. Tinggal 30 ribu bawa pulang untuk belanja sama istri. Inilah dek yang ada. Ih bang, biasa 100 bang. Itulah limpul dapatku dek. Hah? Iya memang limpul hari ini. Mutar-mutar pun aku udah keliling-keliling bawa becak nih. Cuman limpul dapat. Biasa memang 100, 120. Aku kan nggak pernah bohong dek. Nggak ada selingkuh aku dek duit belanja tuh. Jangankan sama perempuan dek, sama belanja pun nggak pernah selingkuh aku dek. Jujur aku dek, berapa dapat ku kasih sama kau. Paling-paling aku minta untuk jaga-jaga kantong lah, entah bocor apa. Kalau ngerokok aku nggak ngerokok, nah, kan dapatin tuh dek. Nah, begitu ya bang. Iya, cuma limpul. Limpul kok 30, yang 20. Kasihan aku tengok situ ada orang yang susah kali. Aku kasih 20. Allah ya Allah bang. Cuman limpul 20 pula lah mau potong kasih sama orang. Allah kalau abang nih lah. Berat itu bu. Limpul dipotong 20 hampir berapa? Hampir 50% ya. Nah, kalau ini 50 juta ngasih 1 juta. Kalau dari banyaknya kayaknya banyak nih 1 juta dari 20 ribu. Tapi Allah tidak semata-mata memandang yang ukuran banyaknya, tapi bagaimana perjuangan di hati dia sanggup melepaskan itu. Nah, karena begini, kalau miskin aja pun sanggup dia ngasih sampai 20 juta, kalau nanti jadi orang kaya dia 50 juta, 20 juta itu kasihkan. Kira-kira gitu. Jangan terbalik pula, waktu miskin rajin sedekah, begitu kaya pula pelit dia. Nah, kalau gitu nggak jadilah. Nah, ada kadang-kadang gitu. Kenapa miskin rajin sedekah? Karena berharap dia dengan sedekah jadi kaya. La in syakartum la azidannakum, begitu. Begitu udah kaya pula, udah kaya aku udah lah katanya. Nah, berhenti sedekah. Nah, jadi kalau tak sanggup jadi imam, ilmu tak cukup, tak sanggup muazin, suara tak memadai, ya udahlah. Usahakan kita setiap sholat 5 waktu di masjid, kita tetap berada di saf yang pertama. Nah, itu yang bisa kita amalkan. Kalau ini kayaknya asal siapa yang datang cepatlah. Usahakan. Dan orang yang azan itu hajibillah, yakni seperti orang yang menunggu pintu, menanti memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja. Jadi orang yang azan itu seperti orang yang menunggu pintu, menanti memberi izin kepada manusia untuk masuk kepada raja-raja. Jadi dialah penyambut tamu untuk jumpa sama raja. Mulia nggak tuh? Mulia, penyambut tamu dia.
Jadi orang yang azan itu seperti itu. Karena azan inilah yang memanggil orang untuk sholat berjamaah menghadap kepada Allah. Demikianlah orang yang memberi pemberitahuan kepada manusia atau akan manusia dengan masuk waktu sholat, dengan ia dengan azan. Ia munajat dengan Tuhannya, maka diberi dengan tiap-tiap kali bangnya pahala 1000 nabi. Masya Allah. Setiap dia azan dikasih pahala 1000 nabi. Jadi 1000 nabi itu amalnya luar biasa tuh kan. Maka pahala 1000 nabi diberikan Allah kepada mereka yang tukang azan. Karena dengan dia banyak orang terpanggil untuk sholat berjamaah. Dan imam itu wazirullah. Apa itu wazir? Yakni seperti wazir, tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka itu diberikan dengan tiap-tiap sembahyangnya pahala 1000 siddiq. Siddiq itu yang sudah ucapan dengan hatinya, perilaku dengan hatinya udah sama. Itu siddiq, orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya, dari ini kayaknya muadzin lebih besar nilainya daripada imam. Nah, makanya terjadi perbedaan pendapat ulama. Mana lebih afdol, menjadi imam atau menjadi muadzin? Nah, ini beda pendapat. Ada yang mengatakan azan muadzin lebih afdol dari imam. Tapi ada juga yang mengatakan imam lebih afdol daripada muadzin. Masing-masing punya dalil. Bagi yang mengatakan imam lebih afdol daripada muadzin, Nabi nggak pernah azan. Nabi tetap jadi imam. Itu menunjukkan bahwa imam afdol dari muadzin. Bagi yang berpendapat muadzin lebih afdol daripada imam, kalau Nabi nggak pernah azan tapi Nabi jadi imam, karena jika Nabi azan itu akan menyulitkan buat umatnya. Karena memenuhi panggilan Nabi hukumnya wajib dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi kalau Nabi azan Allahu Akbar, siapapun yang mendengar suara Nabi wajib tinggalkan seluruh aktivitas sedang apapun dia. Jadi kalau lagi nyawa tinggalkan sawah. Kalau lagi pokoknya aktivitas apapun tinggalkan semua. Wajib memenuhi panggilan Nabi. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat berjamaah. Semua harus berbondong-bondong datang ke masjid. Tinggalkan semua aktivitas. Nah, yang sakit-sakit merangkak wajib datang. Kesulitan lah buat kita. Karena takut menyulitkan buat umatnya, maka Nabi tidak memilih azan, tapi Nabi memilih menjadi imam. Jadi Nabi memilih jadi imam itu tidak menafikan bahwa azan tetap lebih afdol. Bagi yang mengatakan azan itu lebih afdol daripada imam. Tapi ini masalah khilafiyah, masalah beda pendapat. Dan orang alim wakilullah, wakilnya Allah, diberikan dia dengan tiap-tiap hadisnya nur pada hari kiamat, dan di surat Allah baginya ibadah 1000 tahun. Tiap-tiap hadisnya, tiap-tiap ucapan orang alim yang menjelaskan hukum-hukum Allah itu dibikin Tuhan nur nanti pada hari kiamat, dan dituliskan Allah kepada orang alim itu ibadah 1000 tahun. Ya Allah, Bu, doakanlah Bu orang-orang alim semoga mendapatkan seperti yang dalam kitab ini.
Semua orang alim yang ngajar. Dan orang yang belajar ilmu, ini berarti jamaah ya, yang hadir, laki-laki dan perempuan. Ibu nggak usah kecil hati bu, perempuan masuk kok. Mereka itu qaddamullah, maka tiada balas bagi mereka itu melainkan surga. Penuntut ilmu dijanjikan surga, insyaallah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini masuk surga semua, insyaallah. Sama Ustadz ya lah. Ustadznya ketinggalan Ustadz. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, apabila ada kamu di dalam dusun, maka bang olehmu, azanlah engkau dan angkatkan suara kamu, kuatkan, jangan pelan. Maka bahwasanya tiada mendengar akan dia oleh segala pohon kayu dan tanah dan manusia dan jin, melainkan menaik saksi, menjadi saksi baginya pada hari kiamat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita azan, kita kuatkan, maka siapa saja yang mendengar, apakah dia pohon kayu, apakah dia tanah, bumi, apakah manusia atau bahkan jin, semua mereka jadi saksi nanti di hadapan Allah atas azan yang kita lakukan. Jadi itu fadilah azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana isnatai asyara sanatan wajabat lahul jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa azan 12 tahun lamanya, jadi muazin 12 tahun, niscaya wajib baginya surga. Allah wajibkan buat dia surga, dipastikan masuk surga insyaallah. Tapi janganlah pula azan habis itu dia tidur, enggak ikut sholat ya. Tapi katanya begitu, pokoknya azan, enggak dibilang sholat situ. Ya udahlah, paham-paham sendiri aja lah. Ya mungkin lah pula dia enggak sholat, asal habis azan tuh masuk dia ke ruangan. Kan ada yang penunggu marbot ya, masjid itu kan ada ruangan sendiri dibikin. Jadi azan dia, dari dalam itu pun dia azan. Begitu selesai azan, bobok lagi dia. Mungkin lah. Tapi kayaknya nggak ada lah, mudah-mudahan. Parah kan gitu kalau ada. Nah, kalau ini nggak masuk surga, kalau ini nggak masuk surga itu, walaupun dia tukang azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa azan bagi 5 sembahyang, 5 waktu maksudnya, padahal dia percaya dengan bahwasanya azan itu daripada pekerjaan syara, maksud perkara yang diperintahkan oleh agama, dan mengira-ngirakan pahalanya pada Allah dan berharap dia dengan azan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah, maka kalau seperti ini diampunkan baginya barang yang dahulu daripada dosanya, maka bang 5 sembahyang itu sama ada di dalam sehari semalam atau di dalam beberapa hari bercerai-cerai. Jadi pokoknya 5 kali lah dia kalau azan, maka jika itu dilakukan karena iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu. Nah, yang 5 itu apakah berkelanjutan terus 1 hari 1 malam itu 5, atau boleh pisah-pisah? Misalnya hari ini zuhur, besok asar, besoknya lagi maghrib, besoknya lagi isya, besoknya lagi subuh. Kan pisah-pisah itu kan. Nah, jadi selama 5 hari lah dia.
Nah, jadi setiap satu hari satu dia azan, tapi jumlahnya tetap di 5, boleh gitu pun jadi. Itu pun mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Enggak mesti harus azan 5 kali sholat itu berturut-turut, enggak mesti. Bercerai-cerai, pisah-pisah pun enggak masalah. Fadilah mendapatkan ampunan dosa, insya Allah itu tetap akan diberlakukan oleh Allah kepada dia. Nah, seginilah dulu. Nanti akan datang waqala sallallahu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.